Don't. Saya Endah Febri Sulistiani NIM 090. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama dan materi yang kedua. Materi yang pertama yaitu landasan pembangunan industri dan materi yang kedua yaitu strategi pembangunan industri. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu pembangunan industri. Jadi, pembangunan industri merupakan salah satu upaya manusia dalam meningkatkan kualitas hidup, di mana pembangunan industri ini memiliki tujuan, yaitu memperluas lapangan pekerjaan, menunjang pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan, dan kelangsungan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan industri merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan GHBN atau yang biasa disebut dengan garis-garis besar haluan negara, di mana dalam mencapai tujuan sasaran pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk membangun industri, sehingga bangsa Indonesia mampu tumbuh dan berkembang atas kekuasaannya sendiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah mengetahui tentang pembangunan industri, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu landasan pembangunan industri. Pembangunan industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan dan didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pembangunan industri berlandaskan pada demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup. Landasan yang pertama yaitu demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi merupakan pelaksanaan pembangunan industri yang dilakukan dengan sebesar mungkin mengikutsertakan dan meningkatkan peran serta aktif masyarakat secara merata, baik dalam bentuk usaha swasta maupun usaha koperasi, serta dengan menghindarkan sistem free-trade liberalisme, sistem etatisme, dan pemusatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Landasan yang kedua yaitu kepercayaan diri sendiri. Kepercayaan diri sendiri merupakan segala usaha dan segala kegiatan dalam pembangunan industri harus berlandaskan dan sekaligus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri serta bersentuhan kepada kepribadian bangsa. Landasan yang ketiga yaitu manfaat. Apa sih manfaat itu? Jadi manfaat di sini diartikan pelaksanaan pembangunan industri dan hasil-hasilnya harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemampuan dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Landasan yang keempat yaitu kelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan pembangunan industri tetap harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian dari lingkungan hidup dan sumber daya alamnya, sehingga industri dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu, pembangunan bangsa harus berwatak demokrasi ekonomi serta memberi wujud yang tetap harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, dengan memberi wujud yang nyata terhadap demokrasi itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu strategi pembangunan industri. Strategi industrialisasi merupakan pandangan yang dianggap sebagai sebuah keniscayaan untuk memajukan proses pembangunan di sebuah negara. Industrialisasi dianggap sebagai satu-satunya jalan pintas untuk meretas nasib kemakmuran melalui negara secara lebih cepat dibandingkan apabila tanpa melalui proses tersebut. Karena pada kenyataannya, negara Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak luput dari virus industrialisasi tersebut. Semenjak pembangunan ekonomi yang dimulai secara terencana sejak tahun 1969, sesungguhnya pendekatan yang digunakan Indonesia adalah strategi industrialisasi, yang terdapat dua pertimbangan yang sangat penting yang melandai penggunaan strategi industrialisasi tersebut.
Dari kedua pendekatan tersebut, yang pertama yaitu pada tahun-tahun tersebut negara-negara di seluruh dunia juga mengerjakan proyek industrialisasi di negaranya masing-masing dengan dukungan teori pembangunan ekonomi yang memadai di negaranya. Pendekatan yang kedua yaitu sejarah negara-negara yang telah berhasil memajukan ekonominya selalu melewati tahapan industrialisasi pada proses pembangunannya. Sehingga kedua strategi pendekatan ini berhasil digunakan karena secara perlahan menggeser kegiatan ekonominya dari yang semula terkonsentrasi pada sektor primer atau pertanian menuju ke sektor yang sekunder atau yang bisa disebut dengan industri atau jasa. Strategi untuk mencapai pembangunan industri diantaranya yaitu yang pertama, mengembangkan industri hulu dan industri yang berbasis sumber daya alam. Yang kedua, melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia industri. Yang keempat, menetapkan wilayah pengembangan industri. Yang kelima, mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri. Yang keenam, melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri. Yang ketujuh, melakukan pembangunan industri hijau. Yang kedelapan, melakukan pembangunan industri yang strategis. Yang kesembilan, melakukan peningkatan pembangunan produk dalam negeri. Dan yang kesepuluh, meningkatkan kerjasama internasional di bidang industri. Industri hulu merupakan industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku dan disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya. Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam ekonomi nasional sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan pekerjaan, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan berkelanjutan, dan menghasilkan devisa. Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, serta penyediaan sumber pembiayaan. Kegiatan pembangunan sumber daya manusia industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri yang kompeten, yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri. Pembangunan industri hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sedangkan strategi yang ditempuh untuk mendukung pembangunan industri strategis adalah yang pertama, mengembangkan industri hulu dan antara dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya alam strategis, mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, sekaligus memperkuat struktur industri nasional. Yang kedua, mengembangkan industri yang dapat meningkatkan ketersediaan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketiga, mengembangkan teknologi tinggi untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan daya saing produk hasil industri yang memiliki keunggulan kompetitif. Yang keempat, mengembangkan industri yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan industri yang dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan. Saya Ratu Puspitasari, NIM 061, di sini akan melanjutkan topik pembahasan yang selanjutnya, yaitu strategi pokok dan strategi operasional.
Strategi pokok sebagai manajemen strategi bisa diartikan sebagai cara membantu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran. Strategi pokok atau manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen tertinggi demi terwujudnya tujuan organisasi. Adapun tujuan dari strategi pokok yaitu yang pertama memperkuat keterkaitan, yang kedua pengembangan industri kecil dan menengah, yang ketiga meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan jenis sumber daya yang digunakan dalam industri, yang keempat memberikan arah jangka panjang perusahaan yang akan dicapai, yang kelima membantu perusahaan untuk beradaptasi, dan yang keenam berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Yang selanjutnya, penerapan strategi pokok atau manajemen strategi dalam bisnis dengan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama tahap formulasi. Pada tahap formulasi ini berisikan membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal. Yang kedua, mengidentifikasikan peluang dan tantangan eksternal. Dan yang ketiga, serta mengambil keputusan strategis yang termasuk kegiatan dalam tahap formulasi. Yang selanjutnya yaitu tahap implementasi, menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan, dan semua sumber daya, serta motivasi pegawai. Selanjutnya, membangun kultur yang mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif. Dan yang terakhir, yaitu tahap evaluasi, menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Tahap ini diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan bisa beradaptasi. Yang selanjutnya, strategi operasional. Strategi operasional harus berpedoman pada strategi bisnis agar dapat menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam keputusan operasi. Terdiri dari 4 komponen, yaitu misi, tujuan, kemampuan khusus, dan kebijakan. Fungsi produksi terdiri dari semua aktivitas yang merubah input menjadi barang atau jasa yang berhubungan dengan input, yaitu bahan mentah, pekerja, modal atau kapital, mesin dan fasilitas, proses merubah input dan output sebagai barang jadi. Tujuan dari strategi operasional sendiri yaitu ada 5. Yang pertama, efisiensi. Dalam sebuah perusahaan difungsikan untuk meningkatkan efisiensi hal-hal yang dikerjakan atau diproduksi. Dalam sebuah perusahaan tentunya ada visi, misi, serta tujuan akhir yang harus terwujud. Untuk mewujudkannya, perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang diberdayakan. Yang selanjutnya, productivity. Productivity atau produktivitas di dalam perusahaan atau bisnis besar dan kecil sangatlah penting. Bahkan, sebuah bisnis berada di dalam kategori yang aman jika di dalamnya terdapat aktivitas produksi yang dilakukan oleh orang-orang di dalamnya dan menghasilkan suatu produk dalam bentuk barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Strategi operasi dan produksi dimanfaatkan untuk menghasilkan produksi yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu ekonomi. Strategi operasional yang dijalankan dengan baik dan benar sangat bermanfaat dalam menghemat biaya produksi barang atau jasa dalam perusahaan. Segala aktivitas dalam sebuah perusahaan tentunya tidak terlepas dari pembiayaan dan pengeluaran, serta pendapatan yang didapat selama periode tertentu. Biaya tersebut bisa jadi membengkak bila tidak adanya strategi di dalamnya. Pembengkakan biaya dalam produksi bisa menjadi bumerang bagi perusahaan. Karena itu, disinilah peran dari sebuah strategi operasional. Dalam sistemnya, strategi operasional bisa membantu perusahaan dalam memantau pengeluaran dan pemasukan sehingga bisnis bisa berjalan dengan seimbang. Yang selanjutnya, reduce processing time. Salah satu tujuan strategi operasional dalam sebuah bisnis dan perusahaan kecil atau besar adalah reduce processing time. Inti dari tujuan ini adalah mengurangi waktu dan proses produksi.
Karena itu diperlukan manajemen yang tujuannya mengontrol waktu yang digunakan untuk memproduksi dan memaksimalkan waktunya dalam aktivitas lain. Tidak hanya itu, strategi operasional yang diterapkan dengan baik akan bermanfaat dalam mengurangi waktu keterlambatan serta idle time. Yang selanjutnya, tujuan terakhir dari strategi operasional yaitu quality. Strategi operasional yang berjalan semestinya membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas perusahaan lewat sasaran pasar dan produk yang sesuai. Dalam sebuah divisi strategi operasional akan ada bagian atau SDM yang difungsikan untuk meneliti dan melakukan serangkaian survei pasar, sehingga menghasilkan hasil peneliti terkait dengan apa yang saat ini sedang dibutuhkan masyarakat atau sasaran pasar. Tidak hanya itu, saat produksi sudah selesai, produksi tersebut akan dipastikan kembali apakah sudah sesuai dengan kualitas yang ditentukan oleh perusahaan. Inilah fungsi dari adanya strategi dalam sebuah perusahaan. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu strategi peningkatan kinerja industri. Terutama bagi sebuah perusahaan, era revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mutlak dan tidak bisa dihindari. Revolusi industri pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab, yaitu founder and executive chairman of the World Economic Forum, yang menjelaskan bahwa era revolusi 4.0 akan mengubah hampir sebagian hidup manusia. Kini, realitas di dunia dapat terkoneksi dengan dunia virtual melalui bantuan internet. Ini yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, terutama pada dunia bisnis. Kemajuan teknologi yang ada di dalamnya membuat wajah industri dunia berubah secara drastis. Jika dikaitkan dengan perusahaan, peta strategi yang dikeluarkan ini digadang-gadang sebagai solusi untuk mempercepat pengembangan industri nasional di era digital. Berikut strategi yang bisa dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja industri. Yang pertama, perbaikan alur barang dan material merupakan upaya yang dicanangkan pemerintah untuk membantu perusahaan di Indonesia. Upaya perbaikan ini bertujuan untuk mengurangi impor bahan baku dan berbagai komponen produksi pada industri. Selain dapat menghemat pembiayaan, pemanfaatan ini juga diharapkan dapat memacu sumber daya alam Indonesia agar bernilai lebih tinggi. Yang selanjutnya, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bukan tidak mungkin robot akan menggantikan pekerjaan manusia, akan tetapi dominasi robot tidak akan terjadi di semua sektor. Robot masih belum mampu mengambil alih pekerjaan yang berhubungan dengan interaksi manusia dan juga pengetahuan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang andal agar tetap mencapai kesuksesan. Karyawan sebaiknya didorong untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya mengenai teknologi. Karena tenaga kerja yang mampu mengaplikasikan dan mengontrol teknologi di masa kinilah yang mampu terus bergerak maju. Yang selanjutnya yaitu penggunaan teknologi digital. Perusahaan mampu menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous robot, cyber security, cloud, dan augmented reality. Ini sebagai perwujudan dari 3 solusi pintar dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu Smart Foundation, Smart Process, dan Smart Connectivity. Perusahaan harus mempunyai strategi untuk membangun fondasi IT yang cerdas, membangun proses IT yang cerdas, dan membangun sistem konektivitas IT yang cerdas. Jika keseluruhan ini berhasil dilakukan, maka akan sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi kerja di dalam perusahaan. Bahkan dengan penerapan teknologi ini, perusahaan pun akan mampu menghemat biaya sekitar 12-15%. Yang selanjutnya yaitu menarik minat investor asing. Kehadiran investor asing sangat membantu negara berkembang seperti Indonesia yang masih lebih sedikit penerapan teknologinya. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah Indonesia pun akan secara aktif melibatkan perusahaan manufaktur global. Pemerintah nantinya memilih 100 perusahaan manufaktur teratas dunia sebagai kandidat utama dan menawarkan insentif yang menarik.
Jalan lain yang ditempuh adalah berdialog dengan pemerintah asing untuk berkolaborasi tingkat nasional. Upaya ini diharapkan berpengaruh terhadap proses transformasi kegiatan ekonomi industri di Indonesia. Selanjutnya, upaya yang terakhir yaitu perluasan jaringan bisnis. Upaya perluasan jaringan bisnis dapat dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya membidik investor tetapi juga konsumen. Perluasan jaringan perusahaan di kalangan konsumen yaitu dengan menyediakan produk yang berkualitas serta layanan yang memuaskan. Dengan kepuasan yang diperoleh, bukan tidak mungkin konsumen itu sendiri yang menjadi pembuka jalan perusahaan. Dibantu dengan melakukan promosi dan mendekatkan diri pada konsumen yang menjadi solusi paling ampuh untuk mempertahankan konsumen. Karena jika konsumen telah percaya, maka perubahan pola maupun metode konsumsi sebagai akibat revolusi industri pun tidak akan berpengaruh terlalu banyak kepada mereka. Dengan kebijakan persaingan. Kebijakan persaingan merupakan seperangkat kebijakan publik untuk mendorong efisiensi alokasi sumber daya ekonomi melalui mekanisme pasar yang sehat. Dengan kebijakan persaingan ini menghendaki adanya pelaku usaha yang efisien guna menyediakan barang dan juga jasa yang diperlukan oleh masyarakat, baik itu untuk pasar domestik ataupun pasar internasional. Tujuan dari kebijakan persaingan itu sendiri ialah untuk meminimumkan inefisiensi perekonomian yang diciptakan oleh tingkah laku perusahaan-perusahaan yang bersifat anti persaingan. Jadi pada intinya kebijakan persaingan ini menghendaki adanya mekanisme pasar yang sehat. Ketika mekanisme dalam suatu pasar tersebut tidak sehat, maka bisa dikatakan bahwa pasar tersebut tidaklah sempurna. Beberapa penyebab dari pasar tidak sempurna diantaranya yang pertama, eksternalitas pasar, di mana dari eksternalitas pasar tersebut memungkinkan perusahaan-perusahaan mempunyai kekuatan pasar dan menggunakannya untuk menghancurkan pesaingnya dengan cara yang tidak adil. Yang kedua, yaitu kebijakan atau intervensi pemerintah sendiri, di mana dengan adanya kebijakan ataupun intervensi pemerintah itu dapat menimbulkan distorsi pasar dan inefisiensi perekonomian. Dari kedua hal tersebut, untuk yang pertama eksternalitas pasar itu bersumber dari perilaku perusahaan, dan yang kedua kebijakan atau intervensi pemerintah itu bersumber dari intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar. Kebijakan persaingan di sini saya akan membahas tentang 3 kebijakan persaingan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua yaitu deregulasi, dan yang ketiga adalah liberalisasi ekonomi. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pada pasal 3 terdapat tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tujuannya yaitu untuk yang pertama menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga, untuk mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Untuk yang keempat, yaitu terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, itu agar bisa berjalan dengan baik dan juga efektif, perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. KPPU merupakan komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.
KPPU ini merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan juga pihak lain. Jadi mereka itu berwenang dalam mengawasi persaingan usaha dan juga menjatuhkan sanksi. Selanjutnya yaitu terkait dengan liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi adalah reformasi ekonomi yang dilancarkan untuk menciptakan ekonomi yang berbasis pasar. Jadi liberalisasi ini dapat diwujudkan dengan mengurangi regulasi pemerintah dan batasan-batasan lainnya terhadap kegiatan ekonomi. Lewat privatisasi badan usaha milik pemerintah, penurunan pajak untuk usaha, dan juga penghapusan batasan terhadap modal asing. Sehingga liberalisasi ekonomi ini dianggap sebagai suatu kebijakan yang penting dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Kemudian deregulasi. Deregulasi merupakan proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara, yang mana biasanya regulasi ini berhubungan dengan ruang lingkup ekonomi. Deregulasi menjadi kebijakan yang umum dalam ekonomi industri maju sebagai dampak dari kecenderungan baru dalam pemikiran ekonomi tentang ketidakefisienan dari regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga ancaman yang berasal dari badan regulasi yang mungkin dikendalikan oleh industri demi meningkatkan keuntungannya sendiri, sehingga hal tersebut akan merugikan konsumen dan ekonomi secara keseluruhan. Oke, materi selanjutnya yaitu implikasi kebijakan persaingan. Salah satu indikator keberhasilan sebuah negara ditunjukkan dari peringkat daya saing di tingkat global. Daya saing yang tinggi bisa diperoleh dari efisiensi yang tercipta dari industri dan juga perdagangan. Terkait dengan hal tersebut, peningkatan daya saing dapat dilakukan melalui kebijakan persaingan yang meminta peran dari semua institusi yang berkaitan dengan pelaku usaha di pasar agar selaras dengan misi KPPU dalam menciptakan iklim usaha yang pro persaingan. Daya saing merupakan syarat keharusan agar industri mampu bersaing pada pasar domestik dan juga pasar global. Memasuki era globalisasi seperti sekarang, pemerintah daerah menghadapi tantangan yang berat, sehingga pemerintah daerah perlu lebih memperhatikan aspek teknologi, kemampuan sumber daya manusia dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi wilayah, kebijakan yang konsisten, dan aparat yang dapat dipercaya, adanya kerjasama antar daerah, administrasi dan birokrasi yang bersih, transparansi, akuntabilitas, dan kondisi ketertiban dan juga keamanan, serta berbagai produk yang bernilai tambah dapat meningkatkan daya saing usaha wilayah tersebut di pasar domestik dan juga internasional. Sehingga dengan iklim usaha yang kondusif, itu diharapkan dapat menarik investor dalam maupun investor luar negeri, dan dari hal tersebut akan berpengaruh baik terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Materi yang terakhir yaitu kebijakan industri menghadapi globalisasi. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu globalisasi. Jadi globalisasi merupakan proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara tersebut menjadi hilang. Globalisasi juga didukung oleh berbagai faktor, diantaranya perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan lainnya, yang kemudian hal tersebut akan berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Globalisasi juga memberikan dampak, baik itu dampak positif dan juga negatif. Untuk dampak positifnya, di sini masyarakat antar negara itu dapat berinteraksi dengan lebih mudah dengan adanya kemajuan teknologi. Selain itu, terjadi peningkatan perdagangan internasional dan juga kegiatan wisata ke luar negeri dengan adanya kemajuan transportasi. Dan yang terakhir yaitu penyebaran informasi yang tidak dibatasi oleh jarak antar negara. Untuk dampak negatifnya yaitu terjadi lunturnya nilai-nilai budaya asli masyarakat karena sudah mulai melebur dengan budaya asing dari luar. Selain itu juga masuknya pola hidup yang berbeda dan dengan gaya hidup yang berbeda juga. Kebijakan industri yang bisa dilakukan dalam menghadapi globalisasi diantaranya yang pertama, peningkatan teknologi dan juga penggunaan inovasi dari teknologi tersebut.
Yang kedua yaitu perbaikan kualitas infrastruktur penunjang daya saing baik untuk nasional maupun yang internasional. Dan yang terakhir yaitu mengatasi missing middle dengan memangkas berbagai biaya yang menghambat perusahaan manufaktur kecil menjadi perusahaan manufaktur yang lebih besar. Don't